It's okay. You're doing it. You are doing it. I know. You are doing it. It's okay. Mm-hmm. Mommy help. Mommy help. You wanna help? Here. Okay. Hai Wonder Parents, pernah gak sih kalian harus ngehadapin anak yang lagi tantrum kayak tadi? Pasti capek banget ya. Tapi sebelum kita ngebahas gimana sih caranya untuk menghadapi anak yang sedang tantrum, yuk kita sama-sama belajar dulu tentang apa sih tantrum itu sebenarnya. So stay tune di Talk with Agnes. Apa itu tantrum? Jadi tantrum itu adalah reaksi emosional yang kuat dan seringkali tidak terkontrol, yang umumnya sering terjadi pada anak-anak. Tantrum biasanya melibatkan perilaku seperti berteriak, menangis, merengek, melampiaskan kemarahan fisik seperti melempar benda-benda, dan bahkan berbaring di lantai sambil menendang dan mengayunkan tubuhnya. Nah, tantrum pada anak ini seringkali terjadi pada saat mereka frustasi, kelelahan, marah, lapar, ataupun tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, tantrum ini sering sekali terjadi pada anak yang berusia 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Dengan cara inilah mereka mengungkapkan cara ketidakpuasan mereka dikarenakan mereka masih belum bisa berkomunikasi dengan sempurna. Tapi tenang, kalian gak perlu khawatir karena tantrum ini akan berkurang seiring dengan perkembangan komunikasi dan juga pengendalian emosi mereka. Tapi aku ngerti kok, mengendalikan anak yang tantrum memang adalah pekerjaan dan tugas yang sangat-sangat melelahkan dan memerlukan kesabaran yang ekstra. Maka oleh itu, hanya dengan cara pendekatan yang tepat yang dapat membantu perilaku tantrumnya. Nah, berikut ini adalah beberapa langkah yang bisa kalian coba dalam mengatasi tantrum si anak. Yang pertama ialah tetap tenang. Jika anak Anda sedang mengalami tantrum, yang paling penting ialah untuk tetap tenang. Karena jika Anda juga marah dan juga frustasi, itu hanya akan membuat situasinya semakin memburuk. Jadi cobalah untuk tenang dan sabar. Yang kedua, kalian harus tahu apa sih penyebabnya. Nah, setelah kalian tenang, cobalah untuk mengidentifikasi penyebab tantrumnya. Apakah mungkin karena anak merasa lapar, lelah, bosan, atau frustasi? Nah, memahami penyebabnya dapat membantu Anda untuk menangani situasinya dengan baik. Nah, cara yang ketiga ialah setelah kalian sabar dan juga mengidentifikasi apa sih sebenarnya penyebabnya, yang paling penting ialah bicaralah dengan si anak. Nah, bicaralah dengan mereka untuk menjelaskan bahwa tantrum itu tidaklah cara yang baik untuk mengekspresikan perasaan mereka. Dan coba ajari mereka cara yang lebih baik untuk mengkomunikasikan keinginan atau perasaan mereka. Yang keempat yaitu tetap konsisten. Nah, sebagai orang tua, kalian harus tetap konsisten. Misalkan si anak itu tantrum dikarenakan oleh mereka ingin melihat gadget. Nah, jika kondisi itu terjadi, kita sebagai orang tua jangan memberikan mereka gadget pada saat mereka tantrum. Itu dapat mengakibatkan mereka memakai cara itu kembali karena mereka tahu kalau mereka menangis dan juga tantrum, maka orang tua akan memberikan apa yang mereka inginkan. Jadi yang terpenting ialah tetap konsisten. Yang kelima, kalian bisa untuk mencoba memberikan mereka pilihan. Seperti contohnya, mereka mulai tantrum karena mereka ingin memainkan gadget. Nah, coba kita sebagai orang tua memberikan mereka pilihan. Bagaimana kalau misalkan kita jalan-jalan ke taman selain untuk mainkan gadget? Nah, dengan langkah ini mereka akan berpikir bahwa bermain di taman juga sama menyenangkannya. Nah, kadang-kadang memberikan pilihan pada anak dapat membantu mengurangi kemungkinan terjadinya tantrum. Nah, yang keenam ialah gunakan strategi penenang. Cobalah menggunakan strategi penenang seperti memberikan anak benda kesayangan mereka ataupun mengajak mereka untuk bernapas dalam-dalam. Yang ketujuh ialah jangan biarkan tantrum membuat Anda menyerah. Nah, jika kalian terlalu sering memberikan apa yang mereka inginkan pada saat mereka tantrum, mereka mungkin akan menggunakan tantrum untuk sebagai cara mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi cobalah tetap teguh dengan peraturan apa yang Anda terapkan. Yang kedelapan ialah coba cari bantuan jika diperlukan. Nah, jika tantrum anak terus berlanjut dan sulit untuk diatasi, pertimbangkan untuk mencari bantuan dari seorang ahli seperti seorang psikolog atau konselor anak. Nah, memang perlu diingat bahwa mengendalikan tantrum membutuhkan waktu dan juga konsistensi. Setiap anak itu berbeda, jadi kalian harus mencoba beberapa strategi yang paling efektif untuk anak Anda. Yang terpenting ialah tunjukkan cinta saat mereka sedang belajar mengontrol emosi mereka dengan baik. Thank you so much for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kamu jika mereka membutuhkannya. See you in the next video. Bye-bye!